Bab 003. Waalaikumsalam. Anggun menutup pintu kamarnya. Saat Zahra ingin membuka kamarnya, ternyata penghuni yang berada di depan kamarnya keluar untuk membuang sampah. Dengan ramah Zahra melemparkan senyum, namun perempuan tersebut hanya melihat Zahra dan masuk ke dalam kamarnya kembali. Astagfirullah. Zahra mengusap dadanya kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sementara di kediaman Aris, Aurel setelah makan malam selalu saja merengek ingin ikut ayahnya untuk pergi ke kantor besok pagi. Bahkan dengan aktingnya Aurel pura-pura menangis di depan opa dan omanya karena ayahnya tidak mengizinkan Aurel ikut karena besok Amar sangat sibuk dan tidak bisa menjaga Aurel di kantor. Hiks opa, oma, ayah tidak beli izin Aurel ikut ke kantor. Ucapnya dengan air mata yang menetes dari pelupuk matanya. Oma dengan sayang membelai pipi cubi cucunya. Sabar ya sayang, besok kamu boleh kok ikut ayah ke kantor. Ucap Oma Santika yang diangguki oleh opa Aris. Benelan Oma. Wajah Aurel langsung berbinar, bahkan air matanya langsung berhenti mengalir. Mungkin air mata Aurel punya keran kali ya, cek. 15. Iya sayang. Ucap Oma mencium puncak kepala sang cucu. Tapi Ma, Amar akan melayangkan protes. Bukan tak suka anaknya ikut ke kantor, tapi Amar takut dirinya tidak bisa menjaga anaknya karena besok benar-benar sangat sibuk. Amar takut akan terjadi sesuatu pada anaknya. Dan sekarang Aurel sudah akan bersiap menumpahkan air matanya. Kamu jangan membantah, perusahaan itu milik Papa. Apa kamu ingin Papa ambil alih kembali perusahaan dari kamu? Apa-apa ini? Amar sampai tercengang, hanya karena tak mengizinkan putrinya ikut ke kantor ayah akan mengambil alih kembali perusahaannya. Asyik, besok pergi kantor. Aurel dengan bahagia melompat-lompat. Ayah ayo kita tidur, aku mau tidur sama ayah, biar besok aku tidak ditinggal ayah ke kantor. Aurel beralih menarik-narik tangan Amar. Ayo putri ayah yang cantik kita tidur. Amar beralih menggendong Aurel. Ma, Pak Amar duluan ya. Pai oma opa Aurel cantik mau mimpi indah dulu. Aurel melambaikan tangan kepada oma dan opanya. Bye sayang. Jawab oma dan opa. Amar memilih menaiki lift untuk menuju kamarnya di lantai 2. Tapi sebelumnya masuk ke kamar Aurel. Terlebih dahulu. Ayo sikat gigi, cuci muka dan kaki dulu. Ajak Amar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi putrinya. Setelah semua rutinitas malam dilakukan dan Aurel telah mengganti bajunya dengan baju tidur berwarna pink, Amar kembali menggendong Aurel masuk ke dalam kamarnya dan meletakkan Aurel di atas tempat tidurnya. Tunggu ayah bersih-bersih dan ganti baju dulu ya sayang. Ucap Amar mencium pundak kepala putrinya kemudian berlalu dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Amar memasuki pintu menuju walk-in closet dan kembali dengan memakai baju tidur. Ayo putri ayah yang cantik tidur. Amar naik ke atas tempat tidur di sisi Aurel. Aurel mau diceritai dongeng. Pintu Aurel. Oke siap tuan putri. Amar bangkit dan mengambil buku cerita yang memang sengaja disimpan di kamarnya karena sesekali Aurel akan minta tidur bersama. Dengan telatan Amar membaca satu demi satu kata dalam buku cerita sambil mengusap lembut kepala putrinya. Setelah beberapa menit membaca dongeng, ternyata Aurel telah tidur. Amar dengan sayang mengecup dahi anaknya. Selamat tidur putri cantiknya ayah, mimpi yang indah, ayah akan selalu membahagiakanmu karena kamu adalah hidup ayah dan pelipur lara ayah. Ucap Amar dan kembali mencium Aurel dengan sayang kemudian ikut berbaring dan memeluk putri kecilnya. 16. Tempat jam 3 dini hari, di mana kebanyakan orang masih menyalami mimpi masing-masing. Zahra telah bangun dari tidurnya dan melaksanakan sholat tahajud, menghadap kepada Sang Pencipta sebagai bentuk penghambaan sebagai umatnya. Selepas melaksanakan sholat tahajud, Zahra melanjutkan membaca ayat suci Al-Quran. Ayat demi ayat Zahra baca dengan sangat pelan, mentadaburi setiap ayatnya.
Tak terasa azan subuh telah berkumandang. Terlebih dahulu Zahra melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh yang dimana jika sholat sunnah tersebut mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan khusyuk, Zahra mendirikan sholatnya mulai dari takbiratul ihram hingga sampai salam. Sebelum beranjak untuk beraktivitas tak lupa Zahra membaca surah Al-Waqiah. Zahra beranjak keluar dari kamar setelah mengganti mukenanya dengan jilbab instan yang masih tetap menutup dada, karena mendengar penuturan Mbak Cynthia bahwasanya laki-laki tidak sembarang ke lantai 3 dan 4 yang khusus tempat tinggal pegawai perempuan Ariskop. Zahra tidak menutupi kakinya dengan kaos kaki. Zahra dengan telaten memasak untuk sarapannya. Zahra memilih untuk memasak bubur ayam yang kebetulan semalam Zahra sempat meminta bahan-bahan yang dimiliki oleh Anggun karena dilihatnya banyak bahan makanan milik Anggun di dalam kulkas. Dengan senang hati Anggun memberikannya kepada Zahra. Setelah beberapa menit berkutat di dalam dapur, bubur yang dibuatnya akhirnya selesai juga. Zahra bergegas menuju ke depan pintu kamar Anggun untuk mengajak Anggun sarapan bersama. Tok tok tok. Ceklek. Pintu dibuka dari dalam. Assalamualaikum Mbak Anggun. Waalaikumsalam, kenapa Zahra? Tanya Anggun. Zahra mau ngajak Mbak untuk sarapan bersama, kebetulan Zahra sudah buat bubur ayam. Wah, sepagi ini sarapan kamu sudah siap. Iya Mbak, alhamdulillah. Ayo kalau begitu. Dengan semangat Anggun berjalan menuju meja makan yang ada di dapur di mana bubur tersebut telah dihidangkan. Mereka berdua menikmati bubur yang dimasak oleh Zahra, hingga seseorang masuk ke dalam dapur. Selamat pagi Mbak. Sapa Anggun kepada seorang wanita yang terlihat usianya lebih tua dari Anggun. Pagi. Ucap perempuan tersebut, dan Zahra hanya mengangguk dan memberi senyum. Mau masak sarapan Mbak? Tanya Anggun. Iya nih. Maaf Mbak, kalau Mbak suka makan bubur, lebih baik sarapan bubur bersama kita, kebetulan tadi saya masak buburnya agak banyak. Ajak Zahra. Wah benarkah? Terima kasih banyak. Ucap perempuan tersebut. Mereka bertiga kemudian melanjutkan kembali untuk menikmati bubur tersebut. Mereka juga sempat 17. Mengobrol sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk bersiap berangkat ke kantor. Dari obrolan mereka Zahra tahu bahwa perempuan tersebut bernama Nadia, sekretaris dari pemilik perusahaan. Zahra bahkan awalnya kurang yakin karena seorang sekretaris memilih untuk tinggal bersama di Ariskop Homestay daripada menyewa rumah atau membeli apartemen sendiri, karena Zahra bisa menebak bahwa gaji menjadi seorang sekretaris pastilah besar. Apalagi Nadia sudah menjadi sekretaris kurang lebih 5 tahun lamanya. Namun Nadia menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih membuat istananya sendiri di kota tempat tinggal kedua orang tuanya, dan menabung uangnya demi masa depannya karena Nadia punya rencana akan berhenti bekerja setelah 6 tahun bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan kekasihnya karena mereka akan menikah dan Nadia lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Keluar bersama dengan Anggun, Zahra dapat melihat banyaknya karyawan Ariskop yang sedang lalu lalang untuk berangkat bekerja. Zahra dapat melihat banyak dari karyawan tersebut memakai mobil pribadi untuk bekerja, tetapi ada beberapa yang menunggu taksi online. Awalnya Zahra ingin berangkat dengan menggunakan bis saja ke kantor, tetapi karena dirinya bersama dengan Anggun, mereka berdua memilih untuk menaiki taksi online yang sebelumnya telah dipesan oleh Anggun. Di kediaman keluarga Aris pagi-pagi sudah terjadi keributan karena cucu perempuan keluarga Aris menangis dengan kencang saat jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Hua hiks hiks hua. Aurel terus meraung. Membuat para pelayan ingin masuk ke dalam kamar namun takut karena kamar tersebut satu-satunya tempat yang mereka masuki hanya jika mendapat perintah dari si pemilik kamar, siapa lagi kalau bukan Amar. Ada apa ini? Tanya Oma Santika kepada Asih dan Inah yang berdiri di dekat pintu, karena menyadari kehadiran majikannya mereka berdua menunduk memberi hormat. Ini Nyonya, saya dengar Nona Aurel menangis di dalam kamar Tuan Amar. Ucap Asih.
Terus kenapa kalian tidak masuk? Tanya Oma Santika merasa heran. Kami tidak berani nyonya. Jawab Asih membuat Oma Santika mengangguk, karena mengerti ketakutan para pelayannya kepada sang putra. Oma Santika membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Amar. Loh, cucu Oma sudah bangun, kok nangis sih sayang? Tanya Oma Santika menghampiri sang cucu yang masih duduk di atas tempat tidur. Hiks Oma. Aurel merentakkan tangan pertanda ingin dipeluk oleh omanya, membuat Oma dengan senang hati menerima uluran tangan cucunya dan langsung memberikan pelukan. Ada apa sayang? Tanya Oma Santika kembali. Hiks ayah tinggal Aurel kelja Oma, padahal Aurel sudah tidur dengan ayah agal tidak ditinggal, tapi sekarang ayah sudah pergi saat Aurel masih tidur. Ucap Aurel dengan suara yang masih sesegukan. Astaga, cucu Oma yang cantik ini ada-ada saja, ayah belum berangkat kerja, ini masih pukul 6, ayah masih di ruangan olahraga, sebentar lagi juga kembali. Ucap Oma mengusap jejak-jejak air mata di pipi cubi cucunya. Beneran Oma? Tanya Aurel memastikan yang diangguki oleh Oma Santika. Ceklek. Pintu terbuka, terlihat Amar berdiri di depan pintu dengan keringat yang masih mencucur deras. Loh, ada Mama, ada apa Ma? Tanya Amar penasaran dan masuk ke dalam kamar. 18. Ini anak kamu nangis karena mengira kamu meninggalkannya ke kantor. Ucap Oma Santika sementara yang dibicarakan hanya cengegesan memperlihatkan gigi putihnya. Ayah peluk. Pinta Aurel merentangkan tangannya. Kap. Amar hanya menyematkan ciuman di dahi putrinya. Nanti aja ya peluknya, ayah masih berkeringat. Lebih baik Aurel ke kamar siap-siap dibantu oleh bibi. Ayah juga mau siap-siap. Ucap Amar. Oke ayah, nenek bantu Aurel siap-siap ya. Pinta Aurel. Oke ayo kita ke kamar kamu. Ajak Oma menggandeng tangan Aurel. Setelah bersiap dengan memakai baju pink dipadukan dengan rok pendek dengan rambut yang dikuncir dua lalu poni yang menutup dahinya, Aurel dengan sabar menunggu ayahnya yang masih belum terlihat turun dan bergabung di meja makan. Ish, ayah lama, dandan seperti perempuan. Gerutu Aurel. Itu ayah datang. Ucap Opa Aris menunjuk Amar yang berjalan mendekat ke arah meja makan. Pagi sayang, pagi Pama. Ucap Amar mencium puncak kepala Aurel. Pagi. Ucap Oma Santika dan Opa Aris kompak. Yuk sarapan nanti kamu terlambat. Ajak Oma Santika. Mereka menikmati sarapan dengan sesekali mendengar celoten dari Aurel. Aurel kelja dulu ya Oma. Oma dan Opa tidak usah kelja lagi, biar Aurel yang kelja, nanti Aurel minta gaji ke ayah buat telaktil Opa dan Oma. Ucap Aurel membuat semua orang terkekeh. Iya sayang, yang semangat kerjanya. Ucap Oma mengusap kepala Aurel. Kap. Aurel mencium masing-masing pipi Opa dan Omanya. Pai Oma Opa. Aurel melambaikan tangan setelah berada di gendongan sang ayah. Ma, Pak Amar berangkat. Iya, hati-hati. Amar dan Aurel keluar dari rumah dengan Aurel yang ada di gendongan Amar. Tak lama terdengar suara deru mobil yang berjalan menjauh. Hehehe, ada cucu kita ya Pak. Sok-sokan pengen kerja tapi berangkat aja masih digendong sama ayahnya. Ucap Oma Santika sambil terkekeh. Iya Ma, ya sudah yuk kita ke taman belakang untuk menikmati libur biar cucu kita yang kerja. Ucap Opa Aris membuat keduanya terkekeh. 19. Setelah menempuh perjalanan dengan waktu tempuh sekitar 15 menit karena jalanan masih agak renggang walaupun pagi hari menjadi waktu semua orang sedang sibuk untuk berangkat bekerja mengais rezeki demi kelangsungan hidup. Taksi online yang ditumpangi oleh Anggun dan Zahra akhirnya sampai di kantor Ariskop. Setelah membayar taksi online tersebut, Zahra dan Anggun masuk ke dalam lift untuk menuju tempat kerja masing-masing. Ternyata Zahra dan Anggun tempat kerja berbeda lantai, Anggun lebih dulu keluar dari lift sementara Zahra satu lantai di atas Zahra. Ting!
Suara lift pertanda lift telah sampai ditandai dengan terbukanya pintu lift. Kebetulan di dalam lift hanya ada Zahra sendiri karena memang Anggun dan Zahra memilih untuk berangkat lebih pagi. Zahra menuju sebuah ruangan di mana dirinya ditempatkan. Zahra ingin lebih dulu masuk ke dalam ruangan tersebut namun merasa sungkan karena para pegawainya belum ada yang datang. Untuk itu Zahra memilih duduk di kursi di dekat pintu, membuka tas jinjingnya dan mengambil mushaf, kemudian Zahra mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang sedikit dipelankan. Tak begitu lama Zahra melihat beberapa orang yang keluar dari lift dan menuju ruangan bagian keuangan. "Kamu pegawai baru yang ditempatkan di sini kan?" tanya seorang laki-laki yang Zahra perkirakan umurnya sudah menginjak 45 tahun. "Betul sekali Pak," jawab Zahra dengan ramah. "Perkenalkan saya Irawan, kepala keuangan di kantor Ariskop." Pak Irawan menyodorkan tangannya untuk menjabat tangan Zahra namun dengan cepat Zahra menautkan kedua tangannya di depan dada. "Maaf Pak, saya Zahra Fitriana," jawab Zahra dengan sopan. Kemudian Pak Irawan hanya tersenyum dan menarik kembali tangannya kemudian menautkan kedua tangannya seperti yang dilakukan Zahra. Pak Irawan melihat penampilan Zahra dari atas sampai bawah hingga Pak Irawan tersadar bahwa Zahra memang berbeda dengan yang lain, bahkan pakaiannya sangat tertutup. "Oh iya, silahkan, saya akan mengantar kamu ke meja kerja kamu," ajak Pak Irawan dan diikuti oleh Zahra. "Perhatian semuanya, perkenalkan ini namanya Zahra yang akan bergabung bersama kita. Saya harap semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Zahra, saya ke ruangan saya dulu." Pamit Pak Irawan dan masuk ke dalam ruangannya. "Hi," sapa seorang wanita di samping meja kerja Zahra. "Assalamualaikum," ucap Zahra. Maaf, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama gue Feby." Feby menyodorkan tangannya untuk berkenalan dengan Zahra. Dengan senang hati Zahra menerima uluran tangan Feby. "Nama saya Zahra Mbak, senang berkenalan dengan Mbak Feby. Mohon bimbingannya ya Mbak, dalam bekerja," ucap Zahra dengan suara yang sangat lembut. "Astaga, mimpi apa gue bisa kenal dengan perempuan selembut lo." Feby terlihat sangat antusias. Beberapa orang kemudian menghampiri meja kerja Zahra, ada 3 cowok dan 3 cewek. "Kenalin, aku Anita. Aku Rianti. 20. Aku Zoya." Satu persatu 3 orang perempuan tersebut berjabat tangan dengan Zahra dan disambut baik oleh Zahra, kemudian Zahra menyebut namanya. "Assalamualaikum Uhti, perkenalkan nama aku Arya. Aku satu-satu pria yang masih jomblo di sini. Dan ini Pak Hendrik, dia sudah punya 2 anak. Kalau yang ini Pak Wahyu, dia pengantin baru," ucap Arya menautkan tangannya. Kemudian memperkenalkan rekan kerjanya yang lebih tua darinya. Ucapan Arya membuat Feby jengah dengan temannya yang satu ini. "Hus, jangan ganggu Zahra. Dia itu perempuan baik-baik, tidak mempan dengan buaya kep kodok kayak kamu." Ucapan Feby membuat mereka semua terkekeh mendengarnya. "Saya Zahra, senang bisa berkenalan dengan kalian semua. Mohon arahannya," ucap Zahra kemudian memberikan senyumnya kepada semua orang. "Hei, kalian datang kemari untuk bekerja bukan ngobrol, kembali ke meja kalian masing-masing, dan kamu anak baru jangan banyak tingkah kamu," ucap seorang wanita yang baru datang dengan dandanan tebal serta pakaian minimnya. Semuanya kembali ke meja masing-masing karena takut kena omelan. "Ini kerjakan, jangan sampai ada salah penghitungan, saya tidak ingin ada komplain dari Pak Irwan, paham?" bentaknya kemudian melempar map ke arah meja Zahra. Kemudian perempuan tersebut kembali ke mejanya. "Sabar ya Zahra, Bu Lulu memang suka marah-marah bahkan dengan pegawai di sini, apalagi kamu masih baru di bagian keuangan," bisik Feby kepada Zahra yang sudah mulai mengaktifkan komputer untuk bekerja. "Iya, tidak apa-apa kok Mbak, nanti saya bisa tolong sayang ya jika ada yang ingin saya tanyakan," ucap Zahra. "Tenang saja." Jika Zahra sudah mulai fokus bekerja, lain halnya dengan pemilik perusahaan Ariskop.
Amar yang berangkat lebih cepat ke kantor karena sedang ada rapat harus terlambat karena ulah putrinya yang saat di jalan ingin mampir membeli aneka macam jajanan. Karena menunaikan keinginan putri tercintanya maka Amar menuruti permintaan putrinya padahal di kantor Amar bisa menyuruh orang untuk membeli apa yang diinginkan putrinya. Tapi memang dasar si Aurel yang ingin memilih sendiri. Sehingga Amar harus terjebak macet. Amar harus menghubungi Stephen yang sudah menunggunya di kantor untuk mengundur meeting setengah jam. Setelah beberapa menit berkendara akhirnya Amar dan Aurel sampai di depan kantor Aris Corp. Segera supir pribadi milik keluarga Aris keluar dari pintu kemudi kemudian membuka pintu belakang untuk tuan mudanya.